Nama saya Sa'diah. Saya sebagai asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga di Singapura 2 tahun dan di Hong Kong 2 tahun. Karena di sekitar kami banyak mantan TKI dan telah diberi pelatihan, alhamdulillah teman-teman bersemangat dan ingin belajar. Dalam satu kelompok itu ada 19, tapi yang aktif ini cuma 6 atau 5 orang. Itu pertama kali belajar di Wonosobo, ada pelatihan di Wonosobo, kemudian di Balatkop Semarang 3 kali. Kalau di Wonosobo 1 minggu, di Semarang setiap kali sesi dari dasar, lanjutan, dan mahir per 1 minggu, berarti 3 minggu. Batik Abirama 2015, bulan September itu terbentuk. Dari awal kita mengikuti expo-expo, kita door to door, kita mengenalkan pada teman-teman, kita buat Instagram, bikin halaman, dan sebagian bikin YouTube. Kita bukan karyawan, kita kerjasama, tidak ada atasan bawahan, kita kerjasama bareng-bareng, namanya komunitas atau kelompok. Jadi yang pandai nyanting kita nyanting, yang di sini dapat dibawa ke rumah, dan juga ada yang nyolet, ada yang nyelup, yang nggak bisa apa-apa bisa bagian nyuci. Kita semua dari mantan TKI. Dulu kita pelatihan bersama, kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan ke sini. Terus dari itu kan kita hasilnya bisa dilihat, ada yang telaten nyanting, mahir nyanting, atau di pewarnaan, yang telaten pewarnaan. Dan yang terakhir karena kita juga banyak yang lansia juga, yang dari Arab itu kan 60 tahun kita bagian yang nyetrika, nyuci, persiapan. Kita waktu dulu kita muncul, kita lahir, kita nggak tahu apa-apa, kita nyanting pun nggak bisa, kita diajari nyanting, pewarnaan, kita nggak bisa cari bahan di mana, kita belajar cari bahan, terus kita menjualnya juga kita ikut expo, kita door to door. Terus untuk fenomena komunitas ya kita, karena orang banyak kita kan harus kemauan orang banyak, jadi kita menyantikan satu persepsi itu susah. Kadang kita lancar, kadang kita semaput, kadang kita tidur, kita semangat kayak gitu. Prosesnya mungkin untuk seperti titik ini ya sampai sekarang pun masih ada kendala-kendala lah. Karena SDM-nya juga kita perlu inovasi-inovasi. Waduh, kita terkesakan itu saya ikut pelatihan, ikut seminar di Pekalongan. Kiranya di Wonosobo itu batiknya sudah bagus-bagus. Saya dibawa ke sana seminar untuk internasional Hari Batik 2019. Di sana ternyata batiknya bagus-bagus banget. Kita mau mengeluarkan malu karena di Wonosobo masih belum begitu bagus. Ya, terus kita berinovasi, belajar kita kalau nggak ada pelatihan ya kita buka internet, cara peramuan warna untuk mencapai yang maksimal. Untuk lomba, kita pernah lomba yang diadakan oleh PKK Kabupaten Wonosobo, lomba motif batik Wonosobo juara 3. Dan pernah kita di Unimus Semarang, kita mewakili PDA Wonosobo, Daerah Aisyah Wonosobo, Jawa Tengah. Kita nggak dapat juara, tapi kita bisa melihat pengalaman cara menyanting yang bagus, cara membatik yang bagus di sana banyak sekali pakar-pakarnya. Itu juga di sini ada di sini kan ada komunitas hadroh. Itu isinya anak pelajar sama yang udah lulus sekolah dan dia antusias untuk batik, dia udah bisa bikin sarung sendiri, udah bikin batik juga. Dari 2 remaja. 2 cowok itu dia dulu pernah ikut sebelum saya ikut pelatihan, dia udah ikut dulu, jadi dia udah bisa nyanting. Tapi karena dia punya kerjaan di pabrik, karena dia waktu-waktu lenggang saja. Tapi untuk membuat suatu karya, dia malam hari. Kalau saya kerepotan dalam buat motif juga dia bisa buat motif dan ngeplatnya. Kalau saya itu dari yang sesuai satu pesanan, yang kedua yang kita inovasi sendiri. Kalau yang remaja cenderung ke kontemporer, yang laris pada saat ini yang digemari oleh anak muda. Jadi untuk anak muda ya kita serahkan ke anak muda. Saya kepingin orang-orang di sekitar, terutama mantan TKI itu bisa nyanting yang maksimal. Karena memang kendalanya kita di pemasaran lah, bisa membuat pun kalau tidak bisa menjual kita percuma kan. Kita kepingin pemasaran lancar, bisa membuat yang terbaik.